Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tetap menjadi orang yang haus dan lapar akan Tuhan, pingin dipuaskan dengan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jangan menjadi orang yang sudah mencapai sesuatu dan memiliki segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang sombong, merasa punya segala sesuatu, pernah belajar, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, pernah pelayanan, memiliki kekayaan, memiliki pencapaian, jabatan atau apapun juga. Kalau itu yang menjadi andalan hidup kita, kalau itu yang menjadi kebanggaan hidup kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang angkuh. Kita akan susah hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tinggi hati, gampang merendahkan orang dan merasa benar sendiri. Tapi kita harus tetap miskin di hadapan Allah. Artinya kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah, kita butuh firman Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, karena kita masih tetap diajari untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tetap pingin terus belajar, pingin terus dapat pewahyuan, pingin terus dapatin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini sudah merasa puas dengan diri kita sendiri, ujung dari hidup kita akan bangga diri dan akan menyombongkan diri. Kalau orang itu ya sudah memiliki pengetahuan, pencapaian titik tertentu dan merasa dirinya hebat, dirinya sanggup, dirinya bisa dan memiliki sesuatu, akhirnya jadi apa? Jadi orang itu sombong, mudah merendahkan dan susah belajar. Kalau kita ingin jadi orang yang berhikmat, kalau kita ingin jadi orang yang memiliki pengetahuan, kita memiliki rasa haus dan lapar untuk belajar dipenuhi dengan Tuhan. Orang yang begini adalah orang yang akan menikmati dan memiliki kerajaan Allah. Di Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan punya kerajaan Allah. Orang-orang model kayak begini akan memiliki kerajaan Allah. Perhatikan ya ayat yang ke-6-nya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tapi kalau kita ini sudah merasa puas, artinya kita sudah cukup memiliki pengetahuan, kita cukup memiliki hikmat, kita cukup bijaksana, cukup merasa benar buat diri kita sendiri, akhirnya kita sudah tidak mau belajar lagi. Tapi kalau kita ini merasa nggak memiliki apa-apa, miskin di hadapan Tuhan, kita butuh diperkaya Tuhan, diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Terus kalau kita ini sudah merasa kenyang karena pencapaian sesuatu, kita akan mudah menjelekkan dan melakukan hal yang bodoh lainnya. Bapak Ibu, harusnya kita terus belajar. Jangan anggap semua pandangan kita itu benar di hadapan Tuhan. Di Amsal 12 ayat 15 itu ngomong begini. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, kebanyakan orang yang merasa pintar itu biasanya bodoh. Orang yang merasa mampu biasanya malah nggak mampu. Merasa hebat biasanya malah nggak hebat. Merasa kaya biasanya malah nggak kaya. Orang yang merasa pintar itu biasanya merasa benar. Merasa hebat, merasa linuweh, kata orang Jawa, lebih dari orang lain, memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang di atas rata-rata, dan mereka akan menganggap dirinya sendiri benar biasanya. Semua keputusannya, semua sikapnya, semua apa yang dilakukan itu benar menurut cara pandangnya sendiri. Tetapi kata kitab Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Orang kalau selalu merasa benar, itu sebenarnya dia orang bodoh di hadapan Tuhan. Saya perhatikan ada orang ya, mudah sekali menilai orang lain, menjelekkan, memperlakukan buruk, merendahkan, dan dirinya merasa hebat, dirinya merasa mampu. Sebenarnya orang bodoh itu seperti itu. Orang yang benar-benar bodoh. Karena kalau orang mau pandai, mau berhikmat, dia akan belajar. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar firman, dengar khotbah, dengar pengajaran seminar atau apapun, hamba Tuhan siapapun, kalau Bapak Ibu ingin pintar, makan di sana. Minta Roh Kudus tuntun. Siapapun pengkhotbahnya, siapapun pengajarnya, mau orang yang diurapin atau orang biasa, mau orang senior atau orang yang baru pelayanan, tetap dengerin. Minta hikmat Tuhan. Minta makanan-makanan rohani. Minta Roh Kudus terangi biar kita itu dikenyangkan dengan apa yang disampaikan. Jangan malah dikritik, jangan malah dimaki, jangan malah dijelek-jelekkan. Buat apa? Kamu kalau udah suka ngeritik, menjelekkan, menghakimi, merendahkan, itu kamu udah merasa benar sendiri.
Apapun yang kamu lakukan, kamu kerjakan, merasa benar menurut cara pandangmu sendiri, padahal tidak benar di hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Ya kacau, ya berantakan, ya rusak. Ujungnya akan ketemu problem. Tetapi kalau kita mau belajar terus, kita akan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Belajar itu sama padi. Semakin berisi itu semakin oraknya bijaksana, tenang. Semakin seseorang itu memiliki hikmat dan pengetahuan itu semakin menjaga lidahnya, menjaga sikapnya. Di Amsal 12 ayat 23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Artinya bukan menyembunyikan apa, nggak mau banyak ngomong, hidup apa adanya. Tetapi orang bebal itu menyerukan kebodohan. Orang bijaksana itu biasanya semakin rendah hati, nggak mau menyombongkan diri, nggak mau meninggikan diri, menunjukkan dirinya paling benar dan dirinya paling hebat, dirinya paling memiliki pengetahuan. Tenang biasanya. Tetapi orang bodoh malah gampang ngomong, gampang komentar, gampang bersikap, gampang bereaksi biasanya. Karena apa? Orang bodoh nggak ada pengendalian dirinya. Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana itu bersabar. Semakin seseorang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, orangnya semakin tenang dan kalem, lebih banyak diam. Tapi orang bodoh gampang menyeru-nyerukan kebodohannya. Dia akan lekas naik darah, sikapnya bodoh, dan tidak menunjukkan bahwa orang itu punya pengertian dan kesabaran. Di Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya. Ternyata orang yang sabar itu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ada orang ya, dengerin yang gak sepaham, gak sepikir, itu tiba-tiba marah, gak terima. Itu sebenarnya orang bodoh. Karena apa? Membesarkan kebodohannya, menunjukkan kebodohannya. Orang itu kalau menunjukkan kebodohannya ya otomatis dia meledak-ledak emosi dan amarah. Kita harus tetap haus dan lapar akan kebenaran, dan kita tetap rendah hati, tetap merasa pingin dipenuhi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Merasa bodoh di hadapan Tuhan. Artinya kita butuh Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin bijaksana. Seperti dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar firman yang baru yang tidak sesuai dengan cara pandangmu, itu jangan buru-buru ditolak. Saya itu ketika belajar firman, saya tanggalkan pengetahuan-pengetahuan saya yang lama, yang pernah saya pelajarin. Ketika saya baca satu ayat, kita kan pernah dapat pengetahuan, dapat pewahyuan dari ayat itu. Tanggalkan itu dulu. Minta hikmat Tuhan yang baru, yang fresh from the open. Yang benar-benar fresh dari surga. Sehingga setiap kita baca ayat itu dapat pewahyuan dan pengertian yang baru. Karena Tuhan berjanjikan, Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan memberikan kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Minta hikmat, pewahyuan yang baru dari apapun yang kita pelajari. Jangan malah komentar buruk, jangan malah komentar jelek, apalagi marah. Hanya membesarkan kebodohan kita aja. Dan kita ketahuan bahwa kita ini nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengendalian diri di hadapan Tuhan. Di Amsal 18 ayat 13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Seringkali saya perhatikan ya, orang nggak dengerin khotbah. Hanya baca thumbnailnya saja. Isinya belum didengar. Sudah komentar, sudah ngomong. Ya menunjukkan kebodohannya. Pelajarin dulu, dengerin dulu, dapat pewahyuan, minta hikmat Tuhan, minta pengertian yang dari Tuhan, minta dapat makanan rohani yang mengubahkan hidup kita. Jangan buru-buru merasa benar, merasa hebat, menolak karena memiliki pengetahuan, memiliki sumber yang pernah dipelajarin. Ya belum tentu pengertianmu itu benar kan, menurut kacamata Tuhan. Karena orang bodoh kan benar menurut anggapannya sendiri. Jalannya itu lurus menurut anggapannya sendiri. Padahal ya hidupnya kacau dan berantakan. Kita harus belajar tetap haus dan lapar. Kita harus tetap bodoh di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berikan hikmat, pengertian, pandaian. Tuhan penuhi kita dengan pengertian. Amin. Dan hidup kita semakin ada pengendalian diri. Di Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ini saya perhatikan di media sosial, ada hamba Tuhan saling serang, saling maki, saling tuduh. Itu betul-betul berlaku tidak terhormat. Karena kitab Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak, apalagi marah-marah. Udah, tenang aja. Kita ini melayani Tuhan. Tuhan yang bela kok.
Tuhan yang luruskan, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang lindungin. Ngapain kita membela diri? Ngapain kita menunjukkan bahwa diri kita paling benar di hadapan manusia? Tuh, kalau kita melakukan kebenaran, kebenaran akan membela kita kok. Kalau kita hidup benar, hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kita nggak mau perlu membela diri. Kalau kita membela diri artinya ya dagingmu pingin dipuji, dihormatin, dicap bener, dihargain. Cukup kita berdiam. Kadang kita tuh perlu diam dalam segala sesuatu. Dalam diam itu kita belajar banyak hal. Ketika kita diam, kita belajar mematikan semua keinginan dan hawa nafsu kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdiam, artinya kita menaruh pengharapan kita, pembelaan kita, masa depan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan untuk orang bisa diam itu harus mematikan semua pikirannya, kehendaknya, kemauannya. Orang yang biasa bertindak cepat, marah, emosi, meledak-ledak, itu susah biasanya untuk suruh diam. Apalagi orang yang aktif itu susah untuk diam. Tapi kita butuh diam kok, supaya kita tuh belajar mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Kita izinkan Tuhan mengkoreksi, mencabut semua kejahatan dan kebusukan kita, kebodohan kita, dicabut sampai ke akar-akarnya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan, didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus diam di hadapan Tuhan, mengizinkan hikmat, pengertian, pewahyuan yang memimpin, mengizinkan Roh Kudus yang mengendalikan dan menguasai kita. Hidup kita kalau dikendalikan dan dikuasai Tuhan, hidup kita menjadi dampak besar. Perkataanmu, khotbahmu, pengurapanmu akan beda. Kata-katamu akan semakin berkuasa dan berotoritas. Hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan gampang marah, jangan gampang emosi, jangan besar-besarkan apa yang pernah kamu capai, apa yang pernah kamu miliki. Kadang kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tetap lapar akan pengetahuan, tetap perlu belajar, tetap harus bodoh di hadapan Tuhan supaya kita dipenuhi hikmat dan pengertiannya. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita juga harus rendah hati di hadapan manusia supaya Tuhan sendiri yang tinggikan. Supaya Tuhan sendiri yang promosi. Jangan meninggikan diri sendiri. Malah nanti adanya kesombongan. Di mana ada kesombongan, di situ ada setan berpijak dan berkuasa. Ujungnya akan cepat jatuh dan menghancurkan. Kita harus belajar, tetap haus dan lapar akan kebenaran. Belajar pengertian. Hidup dalam ketetapan ilahi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita harus belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tetap pelihara rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Pingin belajar terus. Pingin lebih bisa mengendalikan diri dengan baik. Menguasai diri. Saya percaya kalau orang dekat Tuhan, ada hikmat pengertian dan pengetahuan. Di Tuhan akan singkapkan hal tersembunyi. Ada kebijaksanaan yang berbeda. Hidupnya akan berbeda dan berkuasa. Dan nama Tuhan tentunya dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Kita akan mencerminkan orang-orang yang diurapi, diberkati, penuh dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, karakter kita seperti karakter anak-anak kerajaan Allah. Dan saya berdoa kita terus belajar dan hidup kita berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.